Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube ini. Di video kali ini, aku akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di aplikasi Noteshelf. Nah, aplikasi Noteshelf ini adalah aplikasi untuk digital note taking atau menulis secara digital yang berbayar yang ada di Play Store. Nah, harganya itu sekitar 71.000. Kalau misalnya kalian bayar pakai pulsa, itu kalian harus menyiapkan pulsa sekitar 120% dari 71.000 supaya transaksi kalian bisa berhasil. Nah, di sini di aplikasi Noteshelf ini tampilan dasarnya kayak gini ya. Jadi tapi sebenarnya warnanya itu bukan hanya biru. Di sini ini bagian setting. Nah, itu appearance itu kita bisa ganti ke warna lain. Ada hitam, ada hijau, ada oranye, tapi aku lebih suka warna biru. Nah, di sini juga ada tampilkan tanggal atau tidak. Nah, kalau kalian nggak menampilkan tanggal itu tinggal pencet ini. Kalau kalian mau tampilkan tanggal ini. Jadi karena kita menampilkan tanggal, nanti ketika di notes itu ada tulisannya ini tanggal berapa terakhir diedit gitu. Nah, di sini juga ada handwriting recognition. Kalian bisa pilih bahasa yang kalian gunakan. Terus di bagian stylus itu karena aku pakai Galaxy Tab A yang 8 inci yang with S Pen, jadi aku enable stylus dan enable pressure sensitivity. Tapi kalau kalian gak suka ada pressure sensitivity, ini kalian bisa hilangkan gitu. Kalau aku biasanya aku pakai. Nah, kemudian sini ada kalian bisa backup dari mana, dan ada free covers and paper templates. Jadi di sini kalian bisa download berbagai template baik untuk cover ataupun untuk kertasnya gitu di sini. Nah, aku ini hampir udah download semua. Ini ada satu yang belum, tapi aku nggak terlalu butuh, jadi nanti aja. Kalian bisa download di sini ya. Tapi untuk download di sini itu kalian harus login dulu gitu di sini. Aku udah login. Nah, kemudian kita langsung aja masuk. Di sini kita bisa membuat membuat folder dulu. Di sini kita klik untuk bikin foldernya, terus kita misalnya namain new folder. Jadi ini akan bikin kalian lebih terorganisir, tapi di dalam folder itu kita nggak bisa bikin dia folder lagi gitu. Jadi nggak ada folder dalam folder. Nah, kita bisanya langsung create notebooknya. Itu kalian bisa create notebook biasa. Ini quick create ini kalian pilih kalau misalnya kalian lagi buru-buru nggak sempat untuk custom by cover ataupun papernya, kalian pakai yang basic itu klik quick create. Tapi kalau kalian mau bikin notebook yang aku mau cover yang begini begitu, itu kalian bisa pilih new notebook, atau bisa kalian import dokumen, entah itu dari PDF atau apa, dokumen-dokumen yang kalian butuhkan untuk kalian kasih coret-coret tuh import dokumen atau import foto atau scan dokumen gitu ya. Nah, di sini kalau quick create ini klik tuh dia kalau misalnya ini karena aku sebelumnya membuat notebook yang covernya seperti ini dan papernya grid yang kayak gini, jadi munculnya ini gitu. Tapi kalau kalian masih basic banget, itu biasanya munculnya yang simple gitu, bukan yang watercolor. Nah, di sini kalau misal mau import dokumen, contohnya misal kalian mau masukin kan sekarang zaman ibu PDF gitu kan. Nah, kalian masukin dokumen, terus pilih misalnya aku mau ini asal PDF dari dosen misalnya, handout dari dosen. Nah, itu ini dia bisa langsung, dan kalian bisa langsung anotasi gini, coret-coret di sini gitu ya. Nah, atau kalian juga bisa custom semua dari awal, itu new notebook. Di sini kalian bisa pilih template-nya, kalian covernya mau kayak gimana. Ini untuk yang simple, ada yang letter, ada abstrak, art, confetti, geometric, tuh banyak banget. Di sini kalian tinggal pilih atau watercolor seperti yang tadi, atau ini misal aku mau pilih yang gambar ini. Terus template-nya juga di sini karena kita tadi udah download di bagian free download itu, kita
YouTube dapat berbagai template yang ini basic, ada yang dotted paper, white grid paper, white dotted, legal, dan lain-lain. Standar A4. Kalau ini biasanya kalau yang lain tuh menurut aku ukurannya agak kecil, kayaknya mungkin sekitar A5 atau B5. Yang paling besar ini paling standar A4 atau standar paper gitu. Jadi tuh aku belum pernah ngeprint sih kalau langsung dari sini. Aku biasanya pakai yang standar A4 supaya nanti kalau mau ngeprint gampang. Aku biasa pakai ruled. Kalian juga bisa misalnya kalian punya template paper sendiri nih, sini juga banyak banget tuh template-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian mau bikin custom sendiri, kalian bisa upload di sini. Di bagian sini kalian tinggal ambil fotonya terus cari dari galeri kalian gitu. Kalau kalian sudah bikinnya tuh bisa pakai aplikasi macam-macam sih, kayak yang dari Word ada, terus aku pernah dilihat di YouTube itu bikinnya dari PowerPoint, itu bisa juga, atau mungkin dari Canva, atau mungkin dari Ibis Paint atau Procreate dan lain-lain gitu. Nah ini aku biasanya template-nya ini yang aku biasa pakai, tapi sekarang kita mau pakai yang dari standar A4 aja supaya lebih mudah. Terus kita bisa namain misalnya judulnya note 1. Oke, kalau sudah create notebook. Nah di sini kita itu bisa zoom dari 100% sampai 400%, tapi kita nggak bisa lebih besar daripada itu atau lebih kecil daripada itu. Tuh, dia bakal mentok-mentoknya 100% ya. Tuh. Nah di sini fitur-fiturnya itu ada pertama yang bagian pen ini ada 3, ini ballpoint pen, fountain pen, sama fine liner. Kalau ballpoint pen yang paling kecilnya itu segini. Terus ada fountain, terus ada juga fine liner. Ini yang ukuran paling kecil. Kalian juga bisa ubah warnanya. Di sini beragam warna ada, yang pink, itu bisa juga. Gitu. Terus kalau untuk highlight ini kalian bisa light, jadi nanti akan muncul di bagian favorites ini. Jadi ini ada shortcutnya. Misal tadi mau warna merah, terus kita favoritin, nanti dia muncul di sini juga. Gitu. Nah, karena tadi kita pressure sensitivity-nya nyala, jadi gini, ada tebal tipisnya kelihatan ya. Nah terus bagian highlighter ini ada yang agak bulat bentuknya, ada yang gini kayak kotak gitu. Nah dia si highlighternya itu muncul di bagian belakang pulpennya, jadi nggak terlalu mengganggu ya. Dan tulisan bolpennya itu kelihatan jelas. Ini warnanya juga macam-macam, ukurannya dari yang kecil sampai paling gede ada. Ini juga kalian bisa favoritkan supaya nanti muncul di bagian favorite gitu. Terus di bagian penghapus, ini penghapus kalau yang basic itu yang seperti ini, kalian hapus tuh semua kena hapus. Ada juga yang kalau misal kita erase entire stroke, jadi kalau kita kena ini tuh dia bakal ngapus satu garis gitu, garis yang bersambung tuh gitu. Atau kita bisa juga yang alt select previous tool, itu misal sebelumnya tuh toolsnya apa, kita ngapus nanti dia langsung balik lagi ke highlighter, karena tadi kita terakhir pakai highlighter warna pink gitu. Tuh kita hapus tuh. Dan ini juga kita bisa pakai secara bersamaan ya, misal gini tuh langsung dia gini. Oke. Terus ada juga erase highlighter only, itu kalau misalnya kita ini kan kita mau ngehapus highlighternya aja kan, tapi bolpennya dibiarin tuh, jadi dia ngehapus highlighternya doang gitu. Ini ngebantu banget sih fitur-fitur ini.
Terus juga di sini sepertinya ini bisa buat menambahkan teks, cuma aku agak kesulitan. Oke, bisa di sini. Fontnya nggak banyak, cuma beberapa. Bisa italic, bisa underline, bisa bold. Bagus ya. Terus rata kanan, rata kiri, rata tengah. Warnanya juga pilihannya banyak. Tapi ini nggak bisa nambah lagi ya warnanya, cuma yang ada di sini aja. Nah, aku suka warna ini aja. Oke. Nah, jadi itu fitur-fiturnya. Nah, ini untuk ngekat atau untuk memindahkan. Ini untuk pindah-pindah. Kita bisa juga screenshot. Misalnya kalau mau kalian kirim sebagai tantangan atau apa, itu bisa nanti di send gitu, share ke yang kalian mau. Mungkin save to device gitu. Nah, terus di sini juga kalian bisa bisa cut, copy, terus di sini paste tuh, langsung. Terus kalian juga bisa ubah warna. Misal ini kalian mau ubah warna jadi warna ini bisa. Terus misalnya ini mau diubah ukurannya, di resize, bisa banget tuh ya. Terus juga macam-macam. Ini bisa bring to front itu kalau misalnya kalian mau supaya dia tuh lebih bisa di atas tulisan lain gitu. Lucu banget kan. Jadi ini fitur-fiturnya lumayan membantu banget sih, jadi memudahkan kita bisa copy paste dengan mudah. Terus kalau ini tuh untuk scroll antar jadi dia bukan untuk nulis tapi scroll antar halaman gitu. Nah, ini kalau karena ini halaman pertama, ini kan halaman terakhir ya, jadi kita bisa add new page di sini. Page-nya itu pasti sama dengan page yang sebelumnya, tapi kalau kalian mau ubah langsung ke template, terus kalian pilih lagi misalnya mau yang check paper gitu. Nah, terus di sini ini adalah untuk membuat beberapa shapes, misalnya garis, lurus. Aku tebalin ya biar kelihatan garis lurus. Atau misalnya mau bikin kotak, mau bikin segitiga, atau mau bikin bulat. Nih, tapi di sini tuh, tapi di sini kalau misalnya segitiga, segi 4 udah, segi 5 ya nggak bisa, segi 5 bisa, segi 6 masih bisa, segi 8 oke, segi 8 coba ya, maaf diulang. Dia udah nggak bisa, yang segi 8 malah kebacanya lingkaran. Oke, jadi cuma sampai segi 6 aja. Nah, ini kalau kita mau menghapus, jadi dia ngebantu banget. Nah, di sini kita bisa lihat page-nya. Terus di sini juga sini ada plus ini buat nambah, entah itu nambah page dari template, page dari foto. Jadi kalau kita misalnya mau punya foto yang mau dijadikan background dari page-nya, itu bisa klik ini. Misalnya aku butuh background yang seperti ini, tuh itu. Jadi nanti kita bisa tulis di sini di atasnya. Nah, terus juga di sini bisa import foto juga. Kalau ini untuk nge-import foto biasa ya, bukan sebagai background. Kali ini, lagi kalau yang misalnya kalian suka digital journaling juga, itu kalian bisa kayak ini bisa di crop, nah, diedit nih. Ini bisa kalian crop kayak gini.
caranya, atau bisa juga misalnya ini udah apply, udah crop segini tapi aku kurang puas nih, aku mau cut segini, jadi aku bentuk dia kayak lingkaran gitu, misalnya apply, done. Nanti yang akan muncul yang seperti ini gitu. Tuh ya, lucu banget kan. Terus kita tulis di sini, this is gift from my beloved friend. Oke. Nah, kalau sudah di sini kalian juga bisa add, kalian bisa ngerekam suara, bisa import dokumen, terus bookmark juga bisa, misalnya ini di bookmark warna biru untuk ini hadiah. Nah, nanti akan muncul di bagian sini, bagian sini ada biru-birunya. Terus sini kalian bisa import audio, sini plus, ini, dan kalian bisa nanti mainkan kapan saja gitu. Nanti tinggal ke ini, nanti kedenger sendiri kan suaranya. Nah, terus di sini juga ada beberapa pilihan clip art, tapi di sini mostly clip artnya itu warna hitam putih. Aku jarang pakai sih, tapi ini fitur yang ngebantu juga kalau kalian butuh ilustrasi gitu atau gambar-gambar, di sini banyak. Ya kan lucu. Terus udah deh, paling itu sih yang ini juga kalau barangkali kalian butuh cepet, barangkali nanti kalian udah punya notes yang berhalaman-halaman, itu bisa ngebantu banget ya. Paling segitu aja dari aku. Thank you for watching. Nah, ini udah otomatis ke save ya, kalau kita mau balik ke sini langsung ke save, nanti kita bisa ini. Bye bye.